pengurus cabang Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang pada hari ini Senin tanggal 29 April 2024 merasa berkepentingan untuk menjelaskan beberapa hal penting terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan sesuai penugasan yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura tentang penjaringan dan pendaftaran para kandidat calon kepala daerah untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang akan mulai berproses dalam pilkada secara serentak tahun 2024. Pada prinsipnya, Partai Hanura melalui DPP telah mengeluarkan petunjuk operasional, petunjuk organisasi tentang yang mengatur tentang seluruh kegiatan penjaringan, penetapan, dan pemenangan pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kemudian itu diturunkan dalam bentuk petunjuk operasionalnya, yaitu petunjuk teknis nomor 002 tentang aturan pelaksanaan dari peraturan organisasi tersebut. Pada pasal 3 bab 2 peraturan organisasi ini menyangkut prinsip dasar yang mengatur tentang penjaringan. Prinsip dasar kami untuk proses penyelenggaraan penjaringan, penetapan, dan pemenangan pasangan calon kepala daerah dilandaskan atas prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Pertama, keterbukaan. Artinya, Partai Hanura terbuka dan tidak melaksanakan kegiatan ini secara sembunyi-sembunyi. Terbuka berarti mengumumkan kepada publik untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat maupun mereka yang berkepentingan untuk melakukan mengajukan diri sebagai kandidat calon kepala daerah di Kepulauan Tanimbar. Yang kedua, kesetaraan. Artinya Partai Hanura memperlakukan seluruh kandidat yang mengajukan diri atau mendaftarkan diri melalui Partai Hanura untuk nantinya bisa diproses untuk mendapatkan rekomendasi pencalonan sebagai syarat yang akan diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum. Seluruh kandidat tidak dibeda-bedakan, semua diperlakukan sama. Artinya hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara bersama-sama tanpa ada diskriminasi. Ketiga adalah prinsip keadilan. Partai Hanura melalui tim penjaringan ini berusaha untuk bertindak adil dan tidak membedakan kandidat manapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang sama pada butir keempat, kepastian hukum. Kegiatan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dan kemudian diturunkan melalui peraturan organisasi dan petunjuk operasionalnya atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pengurus pengurus DPP Partai Hanura. Kita tidak melakukannya di luar daripada koridor hukum yang berlaku. Berikutnya, prinsip implementatif. Artinya, penjabaran dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku kita berusaha untuk jabarkan kepada semua pihak tanpa harus menyembunyikan satu syarat pun misalnya atau satu ketentuan apapun. Sebagian melaksanakan kewajiban yang diwajibkan dan sebagian kemudian diberikan privilege tertentu. Tidak ada pembedaan seperti itu. Berikut, akuntabel.
Artinya seluruh kegiatan ini dapat diukur dan dapat diteliti, diverifikasi oleh pihak manapun. Sehingga kami berharap bahwa berdasarkan prinsip dasar ini, seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai Hanura ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berikutnya menyangkut tahapan penjaringan yang diatur dalam peraturan organisasi nomor 4 pada pasal 10. Saya menyebut saja pada ayat 3, tim penjaringan tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota wajib mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Itu tadi saya sudah sampaikan melalui prinsip-prinsip dasar tadi. Yang berikutnya pada ayat 4, tim penjaringan provinsi dan kabupaten kota memastikan bahwa seluruh kelengkapan dari para bakal calon itu lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan persyaratan administratif yang ditetapkan. Berikutnya, kami tim penjaringan yang ada di kabupaten ini memiliki kewajiban setelah menerima dan merampung seluruh berkas pendaftaran dari para kandidat, kami akan melakukan pemberkasan, kemudian menyampaikannya secara tertulis dalam laporan tertulis kepada DPD dan DPP untuk diproses selanjutnya. Di akhir daripada tahapan selanjutnya dari proses penjaringan itu adalah tahapan fit and proper test yang akan diselenggarakan entah oleh DPP atau didelegasikan kepada DPD, sehingga DPC tidak memiliki kewenangan untuk melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dari para kandidat. Nah, tim penjaringan di tingkat kabupaten kota maupun kabupaten kota bersama dengan pengurus DPC akan menghantar seluruh berkas ke DPD dan kemudian dilanjutkan ke DPP. Dan untuk itulah supaya diketahui bahwa biaya operasional dari seluruh kegiatan ini itu dibebankan kepada para kandidat. Ya, ini merupakan salah satu sumber daya yang direferensikan para kandidat. Sumber daya ini diberdayakan untuk kegiatan mengantar berkas ke provinsi dan DPP, kemudian dilanjutkan dengan tahapan fit and proper test atau dikelayakan di tingkat provinsi atau tingkat DPD. Sumber daya ini juga untuk membiayai para panelis yang akan melakukan uji kompetisi. Ya, jadi beban yang dibebankan kepada setiap kandidat sesuai target yang ditetapkan per kursi, karena Partai Hanura memiliki 2 kursi, per kursi untuk calon bupati 50 juta. Ya. Kemudian untuk calon wakil bupati per kursi adalah 25 juta. Sehingga 2 kursi untuk calon bupati total 100 juta, 2 kursi untuk calon wakil bupati totalnya 50 juta. Dan semua kandidat diperlakukan sama, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahkan. Begitu. Yang berikutnya, kami perlu menyampaikan bahwa seluruh kandidat yang mendaftar di sini telah menerima berkas pendaftaran dan menyetujui seluruh persyaratan yang disampaikan. Sehingga sudah ada kandidat yang mengembalikan berkas pendaftarannya dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Berikutnya, mengenai informasi-informasi yang berkembang di luar terkait dengan klaim-mengklaim bahwa ada kandidat tertentu yang sudah mengunci rekomendasi Partai Hanura
ingin kami sampaikan pada kesempatan ini kepada teman-teman media bahwa itu informasi miring yang tidak benar. Ya, tidak ada satu kandidat pun atau salah satu pengurus baik di DPC, DPD maupun DPT yang bisa memastikan bahwa ada kandidat yang telah menerima atau memperoleh rekomendasi dari DPP. Kalau itu terjadi, kenapa Partai Hanura didorong untuk melaksanakan pendaftaran? Kira-kira begitu ya. Nah, ini supaya jangan ada salah pengertian, jangan ada miskomunikasi antara partai, tim penjaringan maupun para kandidat yang menyampaikan isu-isu yang berkembang seperti itu. Apabila isu itu didapat oleh teman-teman media di lapangan, kami menitipkan pertanyaan, siapa yang menyampaikan informasi itu? Tolong tunjukkan mukanya, ya. Jangan sampai hanya ada isu-isu itu hanya diciptakan oleh yang bersangkutan. Ya, kita harus kembalikan lagi, sebab kita ini berniat untuk berlaku adil terhadap semua. Jadi mohon dan tolonglah untuk tidak mempolitisir informasi-informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk mendiskreditkan Partai Hanura dalam soal ini. Terima kasih. Untuk bakal calon itu berapa yang sudah mendaftar di Hanura? Sampai pada hari ini sesuai dengan daftar hadir ini kandidat yang ke-6, ya, yang ke-6. Artinya ada 5 calon bupati dan 5 kandidat bupati dan 1 kandidat wakil. Kandidat bupati yang sudah mengambil formulir pertama, kandidat atas nama Charles Samangun. Yang kedua, kandidat atas nama Dr. Julianus Uratu. Yang ketiga, kandidat atas nama Petrus Fadlullah. Yang keempat, kandidat atas nama Dharma Oratmangun. Dan yang kelima, kandidat atas nama Adolf Bormasa. Ya, itu calon bupati. Sedangkan kandidat yang mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati adalah Dr. Dodi Nanariain. Sudah mengembalikan berkasnya adalah kandidat atas nama Petrus Fadlullah yang mengembalikannya pada hari hari Kamis. Ya, hari Kamis kemarin. Ya, oke. Baik, Pak Ketua, satu lagi pertanyaannya. Selama ini kan masyarakat Tanimbar sudah tahu bahwa dari Partai Hanura sendiri selama ini sudah berjalan sama-sama dengan calon Boy Uratu. Apakah yang dimaksudkan bahwa telah mengunci untuk Pak Boy itu benar atau tidak, Pak? Itu tidak benar. Ya, apabila ada pengurus yang berseliweran dengan kandidat-kandidat tertentu, itu urusan atau acara pribadi. Ya, tetapi itu masih diperbolehkan mengingat rekomendasi ke calon siapapun belum pernah ada. Ya, kegiatan itu boleh beracara kiri kanan, ya, berseliweran ke sana kemari tidak apa-apa, melakukan piknik juga tidak apa-apa. Tetapi ketika DPP telah menetapkan kandidat tertentu melalui surat rekomendasi, maka semua wajib hukumnya untuk tunduk dan taat kepada keputusan organisasi. Oke, baik. Ya. Target ya sasaran ke depan seperti apa? Ya, targetnya yang pertama kita akan berproses bersama dengan kandidat yang dianggap layak oleh Partai Hanura untuk diberikan dukungan melalui keputusan partai untuk mendapatkan rekomendasi, dan kemudian berproses, maka Partai Hanura akan bekerja penuh untuk memberikan dukungan memenangkan kandidat yang bersangkutan. Sampai tanggal 3 nanti jika ada kandidat calon wakil yang belum mendaftar, karena mengingatkan baru ada 1 nih, sementara dari Partai Hanura memberikannya sepaket ya, bupati dengan wakil. Apakah diperpanjang lagi atau gimana?
Untuk itu kita akan minta petunjuk lagi dari BPP, teknisnya bagaimana akan kita sampaikan kepada Partai Hanura akan mengeluarkan rekomendasi itu per paket, ya, kandidat nomor 1 dan nomor 2, ya, artinya calon bupati dan calon wakil bupati. Kita akan melihat siapa-siapa yang mendaftar sebagai kandidat wakil bupati. Nah, kalau 6 orang yang mendaftar ini semuanya menginginkan nomor 1, tapi kalau pada akhirnya pada tahap-tahap akhir pasti ada yang berbalik, misalnya meminta untuk bisa berubah dari calon nomor 1 ke calon nomor 2. Itu bisa terjadi saja karena belum mutlak untuk menjadi calon bupati. Kalau dia calon bupati berarti ya karena tidak lolos ya tidak bisa, tergantung daripada komunikasi politik yang dilakukan oleh para kandidat. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih telah menonton Ibar Tanempar. Jangan lupa subscribe untuk berita-berita lainnya.